Tahukah kamu, martabak manis, yang juga dikenal dengan nama terang bulan, merupakan salah satu jajanan populer di Indonesia. Hidangan ini sebenarnya berasal dari adaptasi kuliner Timur Tengah dan Tiongkok yang masuk ke Nusantara pada masa perdagangan dulu. Asal-usulnya dapat ditelusuri dari martabak asal Arab, martabak telur, yang biasa dijual oleh pedagang dari Yaman dan India. Namun, masyarakat Tionghoa di Indonesia kemudian membuat versi manisnya dengan adonan mirip pancake tebal yang diisi gula, kacang, dan mentega, lalu dilipat menjadi dua. Dari sinilah lahir martabak manis. Awalnya, makanan ini dikenal dengan nama Hoklo Pan di Bangka Belitung, yang berarti kue orang Hoklo, Hokian. Seiring waktu, martabak manis menyebar ke seluruh Indonesia dengan berbagai variasi topping, mulai dari coklat, keju, hingga Oreo dan matcha. Kini, martabak manis menjadi jajanan malam favorit masyarakat Indonesia, sering dijajakan di gerobak pinggir jalan dan terus berinovasi mengikuti selera zaman. Pernah kepikiran nggak, ternyata martabak telur yang sering kamu makan malam-malam itu berasal dari Timur Tengah, bukan dari Indonesia. Nama martabak berasal dari kata Arab, mutabak, artinya terlipat. Makanan ini pertama kali dibuat di Yaman, lalu menyebar ke India Selatan lewat para pedagang Muslim. Di sana, adonan tipis diisi daging cincang dan telur, lalu digoreng hingga renyah. Dari India, resep ini dibawa ke Asia Tenggara oleh pedagang Tamil dan akhirnya sampai ke Indonesia pada masa kolonial. Sejak itu, martabak telur jadi jajanan malam favorit, sering dijual berdampingan dengan versi manisnya yang lahir kemudian, martabak manis. Sekarang, siapa sangka makanan dari Yaman ini jadi ikon kuliner malam di Indonesia. Martabak telur, gurihnya lintas zaman, rasanya bikin ketagihan. Pernah ngerasain hangatnya bandrek di malam dingin? Tapi tahukah kamu, minuman ini dulu bukan sekadar penghangat, melainkan penjaga stamina para petani Sunda di masa lalu. Bandrek berasal dari tanah Sunda, Jawa Barat. Sejak zaman dulu, masyarakat di daerah pegunungan sering membuat minuman dari jahe, gula merah, dan rempah seperti cengkeh serta serai. Tujuannya sederhana, untuk mengusir dingin dan menjaga daya tahan tubuh saat bekerja di ladang. Dulunya, bandrek disajikan tanpa susu, hanya rempah alami. Tapi seiring waktu, muncul variasi seperti bandrek susu dan bandrek telur. Kini, bandrek bukan cuma minuman rakyat, tapi juga simbol kehangatan, kebersamaan, dan nostalgia malam-malam di warung kecil pinggir jalan. Kalau udara malam mulai dingin, segelas wedang jahe selalu jadi penyelamat. Tapi tahukah kamu, minuman sederhana ini punya sejarah sepanjang jalur rempah dunia. Wedang jahe sudah dikenal sejak zaman kerajaan Mataram kuno dan Majapahit. Kata wedang dalam bahasa Jawa berarti minuman panas, dan jahe jadi bahan utamanya. Jadi, wedang jahe artinya, minuman jahe panas yang menghangatkan tubuh dan jiwa. Jahe bukan rempah biasa. Sejak ribuan tahun lalu, jahe jadi komoditas penting di jalur rempah Nusantara, bahkan diburu pedagang dari India, Arab, dan Eropa. Dari situlah tradisi minum wedang jahe menyebar luas di Indonesia. Biasanya diseduh dengan gula merah, serai, dan pandan. Rasanya pedas manis, aromanya menenangkan. Bukan cuma untuk kesehatan, tapi juga simbol keramahan dan kehangatan budaya Jawa. Sampai sekarang, wedang jahe tetap jadi minuman tradisional yang tak lekang oleh waktu, warisan rempah dari leluhur Nusantara. Pernah nggak kamu kepikiran, kenapa kue yang warnanya cantik dan berlapis-lapis ini dinamakan kue lapis? Ternyata, di balik tampilannya yang sederhana, ada sejarah panjang yang manis banget. Kue lapis adalah salah satu jajanan tradisional Indonesia yang sudah ada sejak awal abad ke-20. Kue ini lahir dari perpaduan budaya Tionghoa dan Melayu, lalu berkembang luas di Nusantara, dari Sumatera, Jawa, hingga Kalimantan. Dibuat dari tepung beras, santan, dan gula, tiap lapisnya dikukus satu persatu. Prosesnya lama, tapi hasilnya lembut dan kenyal, melambangkan kesabaran dan kehidupan yang berlapis-lapis. Warna-warni kue lapis bukan sekadar hiasan, tapi juga simbol kebahagiaan dan keberuntungan, terutama saat disajikan di acara-acara seperti pernikahan atau Imlek. Dari pasar tradisional hingga hotel berbintang, kue lapis tetap jadi ikon kuliner Nusantara yang tak lekang oleh waktu. Kamu pikir cilok cuma jajanan murah?
Ternyata punya sejarah panjang dari Bandung loh. Cilok, singkatan dari aci dicolok, terbuat dari tepung tapioka atau aci yang kenyal, dibentuk bulat, lalu ditusuk menggunakan lidi, mirip bakso, tapi versi rakyatnya. Jajanan ini mulai populer di Bandung sejak tahun 1980-an, ketika harga bakso mulai naik. Warga kreatif pun menciptakan versi hematnya dengan bahan aci. Awalnya cilok hanya disajikan polos dengan sambal kacang, tapi seiring waktu muncullah varian isi daging, ayam, bahkan keju. Sekarang cilok nggak cuma dijual keliling kampung, tapi juga hadir di kafe dan restoran kekinian. Dari jajanan kaki lima, cilok resmi naik kelas, bukti kreativitas kuliner khas Sunda yang tak lekang oleh waktu. Kalau di luar negeri ada espresso dan latte, Indonesia punya kopi yang lebih jujur, yaitu kopi tubruk. Cuma diseduh air panas, tapi rasanya bisa ngena banget. Kopi tubruk sudah dikenal sejak masa kolonial Belanda. Teknik ini dibawa oleh para pekerja dan petani kopi di Jawa dan Sumatera yang ingin menikmati kopi tanpa alat rumit. Caranya sederhana, bubuk kopi langsung diseduh dengan air panas, tanpa disaring, inilah asal nama, tubruk, artinya ditabrak langsung. Jenis kopi yang biasa dipakai adalah Robusta atau Arabica lokal dari dataran tinggi Indonesia. Dari warung pinggir jalan sampai rumah-rumah desa, kopi tubruk jadi simbol keakraban dan obrolan hangat. Kopi tubruk bukan cuma soal rasa pahit yang nikmat, tapi juga cerita tentang kesederhanaan dan budaya ngopi orang Indonesia. Kopi tubruk, sederhana, tapi penuh makna. Yang pecinta kopi like dan komen. Pernah kepikiran gak, kenapa gorengan sayur ini disebut bakwan? Ternyata, asalnya bukan dari Indonesia, tapi dari Tiongkok loh. Kata bakwan berasal dari bahasa Hokkien, bak artinya daging, dan wan artinya bulatan. Awalnya, hidangan ini berupa bola daging yang direbus, bukan digoreng. Tapi saat orang Tionghoa datang ke Nusantara, resepnya berubah total. Daging diganti sayuran seperti kol, wortel, dan tauge, biar lebih hemat dan sesuai selera lokal. Adonannya digoreng garing, jadilah camilan renyah yang kita kenal sekarang, bakwan sayur. Uniknya, di Jawa disebut bakwan, di Sunda jadi bala-bala, dan di daerah lain punya nama berbeda lagi. Sekarang, bakwan bukan cuma gorengan, tapi bagian dari budaya makan santai orang Indonesia. Murah, enak, dan selalu bikin kangen. Yang suka peyek stop scroll sekarang. Aku kasih tahu sejarahnya makanan renyah ini. Peyek, atau rempeyek, lahir dari dapur masyarakat Jawa pada masa kerajaan, sekitar abad ke-19. Dibuat dari campuran tepung beras, bumbu rempah, dan kacang tanah, peyek jadi cara cerdas orang dulu membuat lauk murah tapi gurih. Awalnya, peyek hanya pelengkap hidangan sederhana seperti pecel, tapi karena rasanya gurih dan renyah, camilan ini cepat populer di seluruh Nusantara. Di pesisir ada peyek rebon, di pegunungan ada peyek kacang hijau, tiap daerah punya versi khasnya. Kini, peyek bukan sekadar lauk, tapi juga simbol tradisi dan kebersamaan dalam setiap acara kenduri atau slametan. Renyahnya bukan cuma di lidah, tapi juga menyimpan cita rasa sejarah Indonesia. Pernah makan getuk? Ternyata jajanan sederhana ini lahir dari masa penuh perjuangan, bukan sekadar camilan manis. Getuk, makanan tradisional khas Jawa Tengah, ternyata punya sejarah yang menarik. Saat masa penjajahan Jepang, beras sangat langka dan masyarakat terpaksa mencari bahan pengganti. Dari sinilah singkong mulai diolah jadi makanan pokok, lalu dikukus, ditumbuk, dan dicampur dengan gula serta kelapa, lahirlah getuk. Makanan ini jadi simbol kreativitas rakyat di tengah kesulitan hidup. Seiring waktu, getuk berkembang jadi berbagai bentuk, seperti getuk lindri yang warna-warni, dan getuk goreng khas Sokaraja. Walau zaman terus berubah, rasa nostalgia dari sepotong getuk tetap melekat di hati banyak orang. Jadi, lain kali kamu makan getuk, ingatlah, di balik rasanya yang manis, ada kisah perjuangan rakyat Indonesia. Pernah lihat jajanan bulat kecil ditusuk, digoreng, dan dicelup telur? Itulah cilor. Nama cilor berasal dari dua kata, aci, yang berarti tepung kanji, dan telur, dari telur ayam. Jajanan ini pertama kali muncul di Bandung, Jawa Barat, sekitar tahun 2000-an. Awalnya,
Pedagang kaki lima ingin membuat cilok yang lebih gurih dan tahan lama. Mereka pun mencoba mencelupkan cilok ke dalam kocokan telur, lalu menggorengnya. Hasilnya, teksturnya renyah di luar, lembut di dalam, dan aroma telurnya bikin nagih. Dari situ, cilor mulai populer di sekolah-sekolah dan jadi favorit anak-anak. Kini, cilor hadir dalam berbagai varian rasa, dari pedas, keju, sampai barbeque.